Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik, Bu. Pagi, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Ya, baik, Bu. Pada hari ini kita akan lebih tepatnya perkenalan ya, baik dengan Ibu dan mata kuliah yang diampu ya pada sesi di mana perkuliahan mata kuliah P3K ini. Oke. Sudah nampak di layar masing-masing? Ya, Bu. Ya, baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini ya kita berdiskusi bersama ya ataupun membahas sekilasnya tentang P3K atau mata kuliah dasar-dasar P3K pada pertemuan ini ya. Apa sih hubungannya gitu ya dengan Prodi Fire and Safety misalkan ya. Anak-anak sekilasnya sudah mengetahui dari beberapa introduction yang diberikan pada saat matrikulasi ataupun CAPB terkait dengan Prodi Fire and Safety ya. Oke, sebelumnya perkenalkan ya Ibu Pipit Marviana ya, dipanggil Ibu Pipit saja boleh, nggak apa-apa ya. Pada umumnya memanggilnya demikian ya. Di sini Ibu selaku dosen Prodi Fire and Safety ya. Pada semester ini mengajar atau mengampu mata kuliah dasar-dasar P3K. Yang dimana akan berjumpa nantinya ya atau pada masa satu semester ini kita akan kuliah dengan Ibu terkait mata kuliah ini selama 1 semester atau 6 bulan bersama Ibu ya. Untuk itu ada beberapa ketentuan-ketentuan yang kita sesuaikan atau kita sepakati bersama ya. Pada mata kuliah yang lain mungkin ada beberapa kontrak waktu atau perjanjian sebagaimana yang disampaikan pada Ibu Bapak dosen ya. Dalam hal ini Ibu juga sama berarti kita berkomitmen dalam hal ini ya. Oke, itu sekilas ya tentang perkenalan Ibu ya, tidak banyak introduction terkait diri Ibu ya. Kita seiring waktu saja bersama-sama mengenal ya. Oke. Mungkin sudah anak-anak Ibu sudah mengetahui ya, bahkan tahu ya apa itu apa itu program Fire and Safety ya. Mungkin beberapa dosen lainnya sudah menjelaskan ya. Apa hubungannya sih? Kenapa Ibu Pipit menjelaskan tentang pengenalan P3K terkait dengan awalnya dulu gitu ya. Ya memang artinya begini, tak kenal maka tak sayang ya. Apabila tidak dijelaskan dari awalnya, ini tidak dikhawatirkan tidak memahami hal tersebut. Artinya di program Fire and Safety ya, atau disebut juga dengan Prodi Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kebakaran ini ya, memiliki suatu tujuan ya, di mana harapannya Prodi ini ya dapat mengisi ya, atau dalam hal ini adalah menciptakan lulusan-lulusan yang berkompeten ya, yang profesional, yang bermutu pada bidang K3. Nah, K3 ini apa sih singkatannya gitu ya. Mungkin sudah beberapa anak Ibu sudah banyak mengetahui ya apa ini K3 ya. Yakni adalah singkatan daripada keselamatan kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja ya. Jadi itu salah satu kategori poin
P3K ini masuk ke dalam bidang mana, satu rumpun, satu ikatan dengan suatu rumpun keilmuan tersebut. Ya. Oke, untuk misinya sendiri ya, harapan-harapan daripada yang diinginkan atau cara daripada untuk menciptakan lulusan-lulusan anak-anak Prodi Fire and Safety ini, salah satunya adalah dengan adanya terselenggara pendidikan Prodi FS ya, dengan sumber daya manusia yang berkompeten dan di bidangnya masing-masing. Terciptanya suasana akademika yang nyaman, aman, dan terselenggara ya dalam baik program kegiatan penelitian maupun pada program pengabdian masyarakat tentunya. Kemudian ada pula di mana dengan cara terselenggaranya suatu kondisi ya, atau pembelajaran yang terintegrasi dengan sistem atau kelompok metode pengabdian masyarakat kepada masyarakat ya. Serta adanya terselenggaranya ada kerjasama ya antara institusi dengan bidang-bidang atau perusahaan di luar daripada institusi akademika. Ya. Oke, nah, mungkin ini sudah ada yang membahas ya, tapi Ibu mengulas kembali ya, di mana harapannya begitu lulus ya, atau harapan cita-cita Prodi Fire and Safety khususnya di Akademi Minyak dan Gas Balongan ini menciptakan lulus berkompeten di bidangnya. Khususnya dalam hal ini adalah bidang Prodi Fire and Safety ya. Nah, di sini ada suatu keterampilan yang dimana pada tahap dunia kerja ya, bukan hanya bukan hanya keselamatannya saja ya, tapi ada bidang kesehatan kerjanya, ada keselamatan kerjanya, ada lindung lingkungannya ya, serta prosedural lainnya yang berkaitan dengan kalau kita sebut singkatnya adalah HSE, ada yang bilang SHE ya, ada yang EHS dan sebagainya ya, hampir sama ya. Oke. Kemudian mengkaji, mempelajari, menganalisa terkait dengan kondisi pendidikan ya pada bidang HSE atau SHE dan sebagainya. Ya, dibolak-dibalik sama saja tergantung daripada rumpun dominan kebutuhan di industri tersebut. Kemudian diharapkan mampu menciptakan atau mengkoordinasi beberapa teknisi ya, teknisi secara hal ini adalah menciptakan dan meluluskan ya, anak-anak ibu dalam bidang-bidang yang terkait dengan Prodi Fire and Safety. Jadi kita ketahui bersama, kita di Prodi Fire and Safety ini belajar bukan hanya tentang keselamatan, kesehatan, lingkungan dan sebagainya ya. Oke. Oke, Ibu, sebelum Ibu lanjut, Ibu mohon kepada yang masih belum silent ya, aplikasi Zoom-nya mohon di silent dulu atau di unmute dulu ya, agar tidak double suara yang terdengar pada audiensi hari ini ya. Oke, terima kasih. Baik, untuk capaian ya pembelajaran dari mata kuliah P3K tentunya ya, Ibu mengambil dari profil lulusan Prodi Fire and Safety ya, acuan kami adalah capaian pembelajaran lulusan Prodi Fire and Safety.
Yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 4 ya, di mana terkait dengan sikap, dengan pengetahuan, keterampilan umum, serta keterampilan khusus ya. Pada sikap, yang dibebankan pada mata kuliah ini, Ibu mengambil adalah sikap kode atau urutan sikap 1, 2, dan 12. Yang dimana salah satunya yakni yang utama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Nah, ini kepercayaan masing-masing ya. Dalam hal ini semua dalam kategori bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, atau yang dipercaya dalam hal ini dalam keyakinannya. Kemudian untuk sikap yang kedua adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Ya. Nah, di sini sikap saling tolong menolong, ya, kemudian saling toleransi, ya, saling membantu, ya. Nah, berperilaku sopan santun, ramah tamah, ketika kita menolong, ketika kita melakukan tindakan ya pertolongan P3K. Jadi menganggap manusia sebagai manusia ya, karena di sini ada sikap poin nomor 2 atau sikap 2 ya, menjunjung nilai kemanusiaan seperti itu. Oke. Kemudian senantiasa berupaya berperilaku dan berbudaya keselamatan kerja atau K3 ya, serta berusaha menerapkan segala aspek kegiatan fire and safety ini di dunia atau di aktualisasi kehidupan sehari-hari, di rutinitas kita. Jadi bukan hanya teori saja, ya. Kita bisa mengimplementasikannya. Nah, itu sikap yang diharapkan atau yang dibebankan ya pada mata kuliah ini, anak-anak mempelajari hal demikian. Oke. Nampaknya Ibu terjeda lagi ya. Ini oke. Kepada kawannya yang baru join, ya, karena ini pertemuan pertama, mungkin Ibu tidak akan meninggalkan yang baru join ini, ya. Mohon di silent sebelumnya. Jadi tolong nanti di pertemuan selanjutnya ya, baik menggunakan aplikasi Zoom Meet atau nanti aplikasi lainnya ya, diharapkan setidaknya ya tidak telat lebih dari 10 menit ya. 5 menit saja itu sudah memakan waktu sebenarnya ya. Tolong dihargai kawan-kawannya yang sudah mengikuti perkuliahan tepat waktu. Oke. Jadi tidak mengganggu perkuliahan. Baik, terima kasih. Dilanjut ya. Oke, pada CEPL pengetahuan, nah, di sini mata kuliah P3K ini ya berkaitan dengan beberapa dasar keilmuan yang nantinya adik-adik ini akan mempelajarinya pula ya. Tapi bukan dengan Ibu, dengan pakar bidangnya masing-masing ya. Seperti di sini ada matematika, ada fisika, ada kimia, hukum, psikologi ya, dan ekonomi serta lain-lainnya yang tertera. Artinya apa? P3K ini saling berkaitan ya. Kita belajar hal-hal terkait ya. Bidang-bidang tersebut memiliki bahaya, memiliki kemungkinan risiko keparahan dan sebagainya. Artinya kita sebagai petugas medis memang harus sedikit tidaknya mengetahui ya, bahaya-bahaya yang mungkin terjadi ya, bahaya-bahaya yang bisa saja lagi sibuk nih. Halo, Oke. Jadi memang berkaitan ya di sini pengetahuannya. Maka dari itu saling bersinergi dalam hal ini ya. Nah, jadi jangan heran
kenapa sih di semester 1 ini mata kuliahnya kok tidak langsung ke, misal ya, adik-adik ini ada yang sangat bersemangat sekali ya, bertanya-tanya, seperti apa sih kita diawali dengan dasar-dasarnya dulu ya. Nah, nanti di semester berikutnya semakin meningkat, keilmuannya meningkat dan seterusnya. Demikian, oke? Nah, untuk itu ya, pada pengetahuan-pengetahuan dasar yang terkait ini perlu penting juga diikuti dan dipahami ya. Jadi tidak kalau kita bilang tidak buntu nanti ya, apa sih gitu kan, dari mana kronologisnya dan sebagainya. Oke. Kemudian pada keterampilan umum, nah ini sudah ranah ya, ranah kepada lebih fokusan P3K-nya ya. Karena muncul diambil dari profil lulusan prodi ada CPL keterampilan umum nomor 1 dan 8. Untuk nomor 1 sendiri ya, ini adalah menerapkan dasar matematika, artinya mau matematika, ilmu umum ya, ilmu hukum K3 dan sebagainya ya, ini bisa diimplementasikan ya. Nah, berkaitan juga karena ada kesehatan kerjanya, di sini ada ergonomi ya, ada keselamatan proses dan sebagainya. Nah, kemudian untuk yang keterampilan umum yang ke-8 atau nomor urut yang 8 ya, terkait dengan memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Nah, di sini P3K-nya. Jadi P3K ini memang satu kesatuan dari rumpun bidang prodi Fire and Safety ya. Untuk keterampilan khususnya sendiri ya, di sini ada di mana ibu mengambil atau menyesuaikan dengan profil lulusan prodi ya, terkait KK3 dan KK5 ya. Yang pertama adalah memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat konteksnya sesuai dengan bidang keselamatan kerja dan pencegahan kebakaran. Didasarkan pada apa? Pemikiran logis dan inovatif ya, yang dilaksanakan secara bertanggung jawab maupun hasilnya secara mandiri. Mampu bekerja sama serta berkomunikasi dan inovatif dalam pekerjaan. Nah, di sini juga penting, bukan hanya memecahkan suatu identifikasi jenis masalah ya. Dalam hal ini P3K ini pasti memiliki beberapa atau beragam masalah ya. Salah satunya misal pada kejadian ledakan, nah, ada korban ya, atau ada yang mengalami traumatik dan sebagainya. Hal tersebut menjadi suatu bentuk kasus ya, masalah. Nah, untuk memecahkan hal tersebut setidak-tidaknya kita membutuhkan ya yang namanya tim ya, bukan hanya membutuhkan tapi memang kerja tim ya. Maka dari itu di sini adalah anak-anak ibu ini diharapkan ya tercapai untuk CPL-nya ya, terkait dengan bisa bekerja sama, berkomunikasi dengan baik ya, serta berinovatif dalam bidang pekerjaannya. Kiranya seperti itu ya, nantinya diharapkan mempelajari keilmuan P3K seperti itu ya. Oke. Waktu menunjukkan 7 menit ya. Zoom Meet sendirinya akan berhenti, nanti apabila terhenti bisa kembali join. Oke? Bisa dipahami ya, berarti durasi ini sudah memakan waktu sekitar 30 menitan. Kita lanjut ya, Ibu sekilas info saja, karena sudah ada remaining dari meeting time-nya. Untuk CPMK, apa itu CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah P3K? Nah, untuk mata kuliah P3K ini sendiri ada 3 CPMK. Kenapa 3? Karena Prodi Fire and Safety ini adalah D3. Ibu batasi sesuai dengan teknisi akademisi yang dicanangkan oleh Dirjen Dikti. Untuk D3 ini mencapai hingga dengan A3
ya, atau sebutlah sampai dengan mengimplementasikan saja, tidak menganalisis atau mengkaji lebih dalam atau meneliti lebih jauh gitu ya. Ini menyesuaikan. Untuk CPMK yang pertama ya, di mana anak-anak ibu ya diharapkan mampu memahami ya. Jadi memahami saja dulu, ibaratnya konsepnya yang tidak tahu menjadi tahu ya. Nah, yang sudah tahu menjadi paham ya. Jadi memahami konsep dasar dari P3K ya. Baik di lingkungan pendidikan maupun perkantoran hingga nanti di tempat kerja atau rutinitas ya. Nah, kemudian untuk M2 ya atau CPMK-nya ini apa? Anak-anak ibu ini diharapkan mampu ya menjelaskan. Nah, dari memahami tidak tahu menjadi tahu, dari tahu memahami, dari memahami ketika ditanya bisa menjelaskan ya. Berarti sudah dipahami betul oleh adik-adik ya. Nah, di sini adalah anak-anak ya mampu menjelaskan konsep dasar dari P3K ya. Dasarnya saja dulu ya, seperti apa nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Baik itu di lingkungan pendidikan, industri, perkantoran, ya nanti di tempat kerja, serta di rutinitas sehari-hari nantinya. Untuk yang ketiga, ya, di mana di sini anak-anak diharapkan mampu, ya, ataupun memahami, dari memahami, menjelaskan, mengimplementasikan, atau mengaplikasikan, ya. Jadi apa yang dipelajari dicoba, bukan mencoba-coba mencari masalah, bukan ya. Artinya ketika ada suatu kasus ya dimana kita sudah pernah mempelajari pertolongannya, maka kita selaku seseorang yang tahu tindakan tersebut ya, akan tetapi harus memiliki lisensi ya. Dan nanti kita pelajari lebih dalam. Itu bisa membantu di realitanya. Ya, jadi bukan hanya teori saja yang kita asumsikan ya atau kita dapat ya, tapi bisa mengimplementasikannya ya, mengaplikasikannya ketika orang terjadi kecelakaan misalkan ya, kita sigap rasa kemanusiaan yang di awal sudah disampaikan ya, sikap nilai kemanusiaan dimunculkan ya. Jadi secara sikap, secara refleksnya kita membantu menolong seseorang yang memang membutuhkan. Oke, kira-kira seperti itu. Baik, ini ada sub CPMK ya, jadi di bawahnya lagi artinya adalah indikatornya atau bagian-bagian kecil yang nantinya inilah yang akan kita pelajari lebih terperincinya ya. Seperti konsep dasar ya, serta mengaplikasikan pengenalan-pengenalan dari P3K itu sendiri ya. Kemudian terkait dengan mempelajari atau memahami dasar-dasar kesehatan kerja ya, serta perundangannya ya, atau peraturannya yang terkait dengan P3K ini ya. Kemudian mempelajari, memahami, serta mampu mengaplikasikan. Nah, ini sudah mengaplikasikan, artinya nanti kita mencoba untuk simulasi atau praktik kecil ya, mencoba bagaimana ketika melakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan ya dengan beberapa kasus kecil. Kemudian memahami anatomi fisiologis. Nah, anak-anak yang belum mengerti terkait dengan anatomi tubuh manusia ya, ini belajar sekilas. Karena apa? Ibu berusaha menginformasikan, mempelajari bersama secara sekilas. Kalau kita lebih dalam lagi untuk mempelajari anatomi fisiologi tubuh manusia, 1 semester full temanya ini belum cukup nampaknya ya. Jadi ibu hanya mengambil bagian-bagian besarnya saja ya. Untuk lulusan SMA-nya dahulu jurusan IPA mungkin ini flashback ya. Untuk yang SMK atau IPS atau sebagainya kita belajar bareng juga ya. Oke. Itu
Kemudian memahami serta mampu mengaplikasikan. Nah, ini pertolongan ya, dengan gangguan lokal. Gangguan lokal ini beragam ya. Misalkan beberapa lokalisasi bagian tubuh yang cedera, misalkan ya, keracunan dan sebagainya. Oke? Seperti itu. Nanti dilanjut, kita stop dulu. Ini bentar lagi off ya. Silakan nanti join lagi. Terima kasih. Oke, tadi kita sampai dengan gangguan lokal ya. Untuk sudah terlihat di sana? Untuk tampilan sudah terlihat di monitor masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Sudah, Bu. Terima kasih responnya. Tadi sudah menyampaikan hingga dengan gangguan lokal ya. Gangguan lokal yang tadi seperti cedera dan sebagainya ya. Itu nanti kita pelajari bersama terkait dengan pertolongannya pada sampel kasus-kasus tertentu ya, terkait dengan gangguan atau cedera. Sorry, ini ada muncul Oke. Baik, di sini sama halnya ya, karena memang tidak bisa kita bahas langsung brek gitu, seluruhnya gitu ya. Kalau dibahas semua, kurang waktu untuk 2 jam perkuliahan untuk membahas beberapa topikan-topikan terkait dengan kasus-kasus masalah ya. Seperti di sini nanti beberapa pertemuan ada terkait membahas dengan P3A gangguan lokal. Nanti pertemuan berikutnya adalah membahas tentang gangguan umumnya ya, seperti pernafasan ya, kemudian kesadaran, pingsan dan sebagainya ya. Tentang gangguan-gangguan secara umumnya. Kemudian ada P3K tentang gangguan khusus ya, seperti beberapa kasus-kasus tertentu ya yang memiliki lebih eksplisitnya ini adalah membahas tentang kekhususannya ya, seperti penyakit bawaan ya, penyakit riwayat hidupnya dan sebagainya ya, jadi lebih spesifik. Kemudian terkait dengan P3K, kenapa tadi belajar kimia, fisika, matematika dan sebagainya di sini ya? Karena ada beberapa bahaya di bidang industri kimia ya, baik itu dari paparan bahaya panasnya ya, kemudian bahaya kimia baik cair, padat, gas ya, dan sebagainya ya. Nah, itu memiliki efek kesehatan yang cukup cukup tinggi ya kasus-kasus demikian ya. Nah, kemudian di pertemuan berikutnya nanti kita akan mengaplikasikan, mempelajari ya, jadi belajar tentang resusitasi jantung paru di tempat kerja ya. Seperti apa untuk hal ini RJP ya, jangan pernah melakukan tindakan pertolongan apabila kita tidak mampu ya. Kemudian kita belum yakin dan belum memiliki sertifikasi terkait hal tersebut ya. Jadi ini hanya mempelajari saja ya, tapi jangan diuji coba ya, itu jangan diuji coba ketika ada kasus tindakan yang benar-benar kemudian kita melakukan ya, kita orang umum gitu, bukan petugas P3K di tempat itu, jangan ya. Karena apa? Sifatnya ini adalah sangat resti ya, resiko tinggi untuk RJP ini. Waktunya cepat ya, hanya 10 menit, tindakannya banyak. Jika tidak segera dilakukan, sangat membahayakan ya. Gitu. Jadi kita pelajari saja ya, belajar. Nanti di kemudian hari silahkan adik-adik mengikuti sertifikasinya, boleh ya, sebagai petugas first aider bisa melakukan tindakan demikian. Kemudian ada pertemuan berikutnya ya. Sebentar, ada temennya yang mau join dulu.
Oke, baik. Berikutnya yakni mempelajari ya. Di pertemuan berikutnya mempelajari, mengimplementasikan tentang IRP P3K-nya atau tanggap darurat dari P3K ya. Karena IRP ini beragam macam ya, ada IRP tanggap darurat kebakaran, ledakan ya. Nah, ini khususnya P3K-nya ya, nanti kita pelajari. Sedikit tidaknya kita bahas ya. Kemudian terkait dengan konsep trias ya, apa itu triase ya gitu. Nanti juga kita akan mempelajarinya di pertemuan berikutnya ya. Serta terakhir adalah terkait tentang evakuasi ya, konsep evakuasi. Jadi konsep di mana menolong ya, memindahkan, mengamankan korban dari tempat kejadian ya ke tempat yang lebih nyaman ya. Itu kita pelajari bersama nantinya ya. Walaupun mungkin sekilas ya adik-adik sudah tahu ketika mengikuti PMI kalau di ekstrakurikuler itu kan ada ya. Nah, sedikit tidaknya konsepnya sama ya, rumpunnya sama, tapi ini lebih ke ini di tempat kerja ya, tindakan-tindakannya seperti itu. Jadi selama 14 pertemuan nanti akan membahas hal-hal yang disebutkan tadi ya. Nah, di sini terkait dengan secara singkatnya ya, mata kuliah P3K ini membahas apa sih gitu ya. Dasar hukumnya memang ada, emang penting gitu ya. Barangkali di sini kan anak-anak kita untuk mempelajari ini untuk apa kita gitu kan. Barangkali ada yang bertanya demikian jawabannya di sini ya. Artinya untuk P3K ini ya terkait dengan keilmuannya yang dimana membahas tentang kesehatan kerja ya, yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap ya, yang dibutuhkan dalam mengelola P3K nantinya di tempat kerja. Harapannya anak-anak ini mampu ya, bukan hanya memahami, menjelaskan, tapi mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari secara sedikitnya ya, secara lebih tindakan lebih dalamnya mungkin difokuskan nanti di tempat kerja, karena nanti di tempat kerja kan ditugaskan ya sebagai tenaga P3K ya, atau K3 yang memang memiliki sertifikasi P3K juga, jadi double job ya, bisa juga demikian. Apa sih dasar hukumnya yang Ibu ambil ya dalam hal ini? Nah, Ibu mengacu pada SKKNI ya. Ini adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Menteri Tenaga Kerja ya, nomor 38 tahun 2019. Unit tertera ya M71 K30101061 ya, tentang mengelola P3K di tempat kerja. Jadi tempat kerja itu memang wajib ada petugas P3K ya, gitu. First aider atau petugas medis. Nah, Bu, apa bedanya sama medis? Beda. Nah, ya. P3K ini ya, kalau kita memang seorang medis, nah ini sudah lingkupnya ya, sudah makanan sehari-hari kita gitu. Tapi untuk yang bukan orang medis ya, skupnya terbatas, hanya P3K saja ya. Jadi apakah bisa seorang petugas first aider ya menjadi seorang medis? Jawabannya adalah tidak bisa ya. Karena apa? Beda rumpun, beda dasar hukum ya, beda lingkup skupnya juga beda ya. Tetapi untuk orang first aider atau P3K ya, bisa melakukan tindakan sesuai dengan prosedur dan ruang lingkupnya memang terbatas. Tapi apabila seorang medis menjadi seorang P3K sudah jelas pasti, karena orang medis atau orang paramedis ini lingkup keilmuannya memang dalam hal bidang kesehatan kerja keseluruhannya, hampir seluruhnya itu ya. Jadi beda, ada batasannya ya. Oke, nanti kita bahas lebih terkait sertifikasinya juga berbeda. Jadi ketika anak-anak ibu ditanya, oh orang FS ini bisa jadi orang kesehatan? Jawabannya adalah bukan kesehatan para medis.
ya. Bisa menjadi kesehatan kerja apabila sudah mengikuti sertifikasi P3K. Nah, itu untuk orang FS ya bisa gitu. Tapi untuk mengikuti selaku hiperkes paramedis atau medis itu tidak bisa karena bukan ranahnya. Ya, sudah beda, lisensinya juga berbeda. Oke. Di sini sama halnya yang sudah Ibu ya sebelumnya pada CPL, sub CPMK, indikator-indikator yang disampaikan ya. Selama 14 pertemuan ini, per pertemuan kita akan membahas ini ya. Sama yang sudah disampaikan tadi ini berulang ya. Mengingatkan terkait isi SAP RMP atau Satuan Acara Perkuliahan, rencana materi perkuliahan yang akan disampaikan apa saja. Ya, sudah disebutkan di indikator sub CPMK tadi. Ya. Oke. Ada terkait dengan dasar hukum P3K, ya, kemudian dasar kesehatan kerjanya, kemudian konsep dasar P3K-nya, ya, anatomi fisiologis tubuh manusia, kemudian dengan gangguan lokal, ya, P3K gangguan lokal, gangguan umum, gangguan khusus, ya, RGP, atau resusitasi jantung paru, atau CPR, ya, sama halnya bahasanya. Ada sedikit tidaknya membahas tentang industrial health ya, jadi kesehatan di industri, ada corporation atau corporate wellness ya, jadi kayak kebugaran atau manajerial para pekerja terkait dengan MCU-nya, medical check-up unit-nya, nah, gitu ya. Kemudian ada manajemen care ya dan medical audit ya. Ini terkait dengan medical audit ya, apabila memang skup sedikit tidaknya kita mengetahui ya gitu. Kemudian ada medical ERP ya atau emergency response preparedness P3K ya. Ada triase, evakuasi, dan ini praktik. Insya Allah setelah UTS atau nanti sebelum UAS atau bisa pula setelah UAS kita flexibility untuk jawaban jadwal ya untuk praktikum. Nanti P3K akan ada praktikum, iya betul ya. Sistemnya blended, semoga pandemi berlalu bisa tidak blended lagi, artinya perkuliahan pun sudah bisa tatap muka gitu, harapannya demikian ya. Karena melihat situasi kondisi di Indramayu dari sekolah dasar hingga menengah atas pun sudah sistem shifting blended ya, sudah ada yang masuk pagi, siang gitu. Semoga perguruan tinggi pun mengikuti ya. Jadi kita bisa langsung face to face belajar bersama ya. Jadi tidak tutorial, tidak daring terus ya. Kalau ditanya kami jenuh Bu gitu kan. Mungkin sedari SMA ya, sedari SMA hampir 2 tahun. Jangankan mahasiswa atau anak-anak ibu yang jenuh ya, sebagai tenaga pengajar mungkin merasakan hal sama ya, tapi kewajiban harus tetap terpenuhi. Oke, tetap semangat intinya ya. Insya Allah rencananya adalah perencanaan daripada perkuliahan dengan ibu bahas seperti itu ya. Adapun pertanyaan nantinya bisa diajukan ya di beberapa sesi yang ingin disampaikan, silahkan. Untuk referensi apa? Kebanyakan dominan ibu menggunakan referensi dari AHA ya, dengan PMI, Mabes PMI, dan beberapa referensi lainnya. Ya. Sebenarnya buku-bukunya banyak ya, buku-bukunya banyak, bisa didapat, sebenarnya mudah didapat ya, kemudian bisa diakses juga ya, tanpa harus kita ke perpustakaan, datang mungkin secara medsos saja ya, artinya secara media teknologi kita search ya, buku-buku ini banyak ya. Tapi yang ibu gunakan adalah kurang dan lebih terkait dengan modular seperti ini ya. Itu referensinya. Nah, di sini ada kontrak perkuliahan dengan ibu ya.
di mana kontrak perkuliahannya adalah ini kesepakatan bersama, tapi Ibu infokan saja dulu ya. Yang pertama adalah mata kuliah ini bobot SKS-nya 2 SKS. Cukup besar menurut Ibu ya, tapi mungkin menurut anak-anak Ibu itu suatu hal yang kecil. Dilakukan selama atau sebanyak 14 kali tatap muka. Kita sampai 11.20 ya, ini masih setengah 11. Oke, dilakukan 14 kali tatap muka dalam 1 semester atau 6 bulan ya. Ada 7 pertemuan perkuliahan, satunya UTS, kemudian 7 pertemuan lagi, satunya UAS. Total 16 pertemuan, sebutannya demikian. Ada simulasi atau praktik ya, uji coba ya, mau RJP, mau pembidaian, pembalutan, atau TRIAS, atau evakuasi, dan sebagainya ya. Itu nanti ada praktiknya ya, kita pelajari bersama. Untuk mata kuliah ini, nah di sini disebutkan Ibu di akhir pertemuan atau setelah UTS, flexibility tergantung dari persetujuan jadwal prodiknya mau diagendakan kapan ya. Kalau kita mengikuti saja jadwal agendanya. Kemudian di sini ya, tidak terlambat 30 menit. Nah, ini aturan semasa offline, artinya tidak daring ya. Ibu mencantumkan ini. Jadi selama 30 menit sudah berlalu, kemudian masih tetap ada yang masuk, itu blacklist, Ibu anggap tidak hadir ya. Tapi karena daring, ini kesepakatan saja ya. Karena tiap kelas akan berbeda kesepakatan ya. Maunya bagaimana? Apakah memang kontrak waktu jadwal tetap dari 9.40 hingga 11.20 WIB ya. Nah, apakah joinnya tetap 9.40, mulainya adalah jam 10 pas misalkan ya. Jadi diberikan waktu 20 menit, itu terlalu banyak menurut Ibu ya. Tapi silakan nanti didiskusikan oleh kelasnya. Artinya kita tetap join 9.40, dimulai Ibu opening ya, diharapkan sudah tidak ada lagi yang minta diadmit gitu ya. Mohon maaf, nanti anak-anak Ibu juga akan merasakan sesuatu hal yang dimana ketika kita menjadi pemateri ya, kemudian ada plus menjadi operator, ini selaku operator ya. Artinya akan tidak nyaman ya, kita udah nyampe penjelasan hingga jauh misalkan, sudah enjoying ya menjelaskan, ternyata ada yang admit di tengah jalan, itu kan merasa tidak nyaman juga gitu ya. Jadi bagaimana kesepakatan nanti silahkan didiskusikan dengan tim kelasnya ya. Ibu ulangi lagi karena setiap kelas akan menyepakati beda-beda jawaban ya. Tidak harus dijawab sekarang, mungkin komitinya nanti mewakili menginformasikan kepada Ibu. Oke. Kemudian anak-anak Ibu ya, ini izin Ibu tutup dulu ya. Artinya begini, karena di akun sistem informasi akademika atau si Akademikas Balongan ini tidak ada yang namanya izin, adanya alfa dengan hadir. Artinya Ibu sepakati kepada anak-anak Ibu ya, Ibu akan memiliki track record absensi anak-anak pastinya, khususnya punya sendiri, bukan hanya disiakan. Untuk izin dalam 14 pertemuan, anak-anak Ibu kasih yang namanya untuk izin hanya 1 kali. Ya. Karena secara logisnya adalah ini online. Kalau online untuk apa izin? Ya. Karena apa? Dikarenakan lagi ya, kita bisa melakukan beberapa aktivitas sambil kuliah online bisa jalan. Jadi sayang banget kalau izin ya. Setidaknya fokuskanlah ya. Ini kuliah gitu. Nanti kalau ada
kegiatan yang tidak begitu urgent, ya jangan sampai ada bahasa, Bu saya ngantar mama ke pasar, kan nggak logis gitu ya, tidak berarti CPL yang diharapkan tadi, yang poin sikap itu tidak di ini ya, sikap bertanggung jawab dalam hal ini gitu kan, tidak dipenuhi gitu ya. Oke, jadi untuk izin Ibu tidak mengizinkan terlalu banyak ya, jadi nyawanya hanya satu dalam 14 tatap muka atau satu semester itu. Oke, untuk sakit ini tidak bisa terkondisikan ya, tidak ada yang tahu ya, karena semua makhluk hidup memiliki hutang sakit ya. Hidup di dunia ini punya hutang sakit ya, tidak tahu kapan sakitnya ya. Artinya untuk yang sakit silakan konfirmasi di hari perkuliahan ya, via Komti, biar Komti yang menginfokan ke Ibu ya, gitu. Akan tetapi harus ada surat keterangan, misal kalau lagi dirawat, surat keterangan dirawat dari rumah sakit atau klinik ya. Kalau sakit silahkan tunjukkan surat keterangan sakitnya ya, begitu. Oke. Untuk yang sakit seperti itu berlakunya ya, karena apa, absensi ini penting ya, mempengaruhi nilai juga di sistem ya. Serta ujian kurang dari 80%, Anda tidak bisa ujian, atau adik-adik tidak bisa ikut ujian. Tidak percaya, jangan dilakukan ya. Penuhi saja hingga 80% ke atas. Syukur-syukur 100% kehadiran, itu harapannya bonus ya. Karena apa? Di akhir nanti kita bahas. Sudah terlihat sebenarnya. Oke, itu ya terkait absensi. Untuk alat komunikasi mohon disenyap. Ini Ibu, aturan ini adalah aturan offline sebenarnya, tapi dalam hal ini alat komunikasi yang dimaksud adalah tolong di silent, di unmute ya, untuk yang sudah join agar suara-suara gaduh tidak terdengar dan tidak mengganggu rekan adik-adiknya. Ya, maksudnya rekan-rekan di sini ya. Seperti itu. Kiranya suara tabuh menabuh, kaleng dan sebagainya senyapkan dulu. Oke? Mungkin itu ya. Artinya dilarang bermain HP ya, kecuali diminta sebagai alat bantu perkuliahan ya. Jangan sampai salah asumsi atau konsep ya, dilarang bermain HP, oh berarti saya tidak ikut kuliah lagi. Wah, itu jangan ya, salah persepsi gitu nantinya ya. Oke. Kemudian tidak diperkenankan gaduh, ribut ya, kecuali untuk diminta diskusi ya, atau sesi ada yang bertanya atau keingintahuan yang lebih mendalam, rasanya kok saya ada yang ingin dipahami lebih dalam tapi saya belum mengerti nih, silakan ditanyakan ya gitu. Jadi jangan diam ya, aktif lah gitu. Nah ini kan ada yang Ibu cantumkan di sini, mahasiswa harus aktif dan kreatif. Artinya adalah aktif bertanya ya, kreatif, mengajukan diskusi dan sebagainya ya. Artinya bukan aktif kreatif menuai kegaduhan ya gitu. Jadi yang positif seperti itu. Nah, di sini kebiasaan Ibu dari tahun ke tahun ya. Silahkan berlomba-lomba ya untuk ketentuan syarat dan ketentuan berlaku ya. 100% kehadiran, praktiknya kompeten, menjawab UAS dengan benar ya. Benar, baik, jelas ya. Poin nilai auto A itu dari Ibu. Ibu tidak segan-segan memberikan nilai ketentuan demikian ya. Artinya cakap semua ya, kehadiran cakap, praktik cakap ya, UAS cakap ya. UTS Ibu belum menyantumkan ya. Ujian cakap Ibu cantumkan, nilai tidak segan-segan Ibu berikan A. Tidak sulit mendapatkan nilai dengan Ibu ya. Silakan berlomba-lomba ya pada diri sendiri. Bukan berarti ngajak berantem sama rekan-rekannya ya, bukan seperti itu. Artinya berlomba-lomba ke arah yang lebih positif ya. Oke.
Baik, itu saja dari Ibu ya. Apabila ada pertanyaan atau diskusi yang ingin disampaikan pada pertemuan hari ini, diperkenankan waktu dan tempatnya. Silahkan. Assalamualaikum Bu warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Waalaikumsalam. Bu. Perkenalkan, nama saya Murinda. Bu, untuk P3K itu kalau misalkan di tempat pekerjaan ya, tuh ada misalkan ada kecelakaan, kita tuh yang disebut pertolongan pertama gitu ya Bu? Betul. Atau gimana? Yang disebut tuh kita tuh dalam pekerjaan tuh pertolongan pertama gitu. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi yang Ibu pahami adalah dari Irfan Rai. Irfan Rai ini dari mana ya, Dek? Asal daerahnya? Belum dirinya bentar, maaf. Dari Subang Bu. Oh, dari Subang. Baik. Irfan sudah teman-temannya hafal rekan-rekan temannya. Oh, Irfannya menghilang ini. Bertanya Bentar tadi. Bu, ngeri Bu. Oke. Remaining lagi time-nya ya. Ini sudah 9 menit. Mungkin 1 menitnya akan Ibu sampaikan. Oh, silakan kembali join kembali. Ya, tapi kita jalan aja dulu saat ini. Oke, Irfan. Tadi dari Subang ya, dari Subang. Semoga Irfan udah hafal ya sama teman-teman kelasnya ya. Banyak kawannya ini, hampir kurang lebih 35 anak ya, 35 rekan. Ini satu angkatan yang suka dukanya nanti barangkali nanti Irfan jadi manajer dan sebagainya. Yang diingat pasti yang D3 ini. Pasti. Amin. Jadi bersolidaritaslah ya, bersaudaralah ya. Jangan ada suatu hal yang tidak nyaman satu sama lainnya. Nah, yang diingat nanti yang D3 ya. Pengalaman Ibu demikian ya. Walaupun kita sudah jadi manajer, mau jadi jenderal apapun itu, jenderal K3 misalkan. Yang diingat pasti rekan D3 ini. Misalkan, Wangi gimana kabar ya? Dulu begini gitu kan. Misal Haidar gimana ya? Oke, balik ke pertanyaan tadi. Artinya yang ditanyakan adalah pada kasus P3K apa yang kita lakukan selaku petugas first aider. Artinya begini anakku, Irfan. Ya. Irfan sudah tahu ilmunya. Ini hanya pembelajaran. Ya. Ini hanya pembelajaran konsep ilmunya. Nah, ketika mengalami atau mendapati ya, kasus misalkan kecelakaan, tabrak motor, kaki patah, bagaimana cara mengevakuasi yang baik dan benar, kan kita belajar. Ya. Mungkin beberapa kasus kecil kita bisa menolong, ya, walaupun kita belum memiliki sertifikasi atau kita belum mengikuti pelatihan yang resmi. Ya. Setidaknya sudah belajar ilmu P3K-nya nih. Gitu. Ya. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, yang kita berikan adalah dasar P3K-nya saja, tidak lebih dari itu. Ya. Yang lebih dari itu adalah petugas medis atau kita rujuk ke tempat pelayanan kesehatan, baik klinik maupun rumah sakit terdekat. Ya, seperti itu. Di tempat kerja pun nantinya, ya, terkecuali Irfan ini sudah mengikuti sertifikasi P3K, ya, berarti job tugasnya adalah disebutnya nanti first aider, ya. Kalau K3 disebutnya safety man, ya, tugasnya ya K3, ya.
pengawasan permit dan sebagainya, ya surat izin kerja aman, itu buat CSA, misalnya hiradisi dan sebagainya. Itu tugasnya safety man, ya, sebutlah demikian. Jadi kalau untuk first aider adalah ketika ada korban, ya, ketika ada kasus kecelakaan kerja, itu tugasnya seorang first aider untuk memberikan pertolongan pertama, ya. Jadi memberikan pertolongan pertama, bukan memberikan tindakan medis yang lebih lanjut. Misal nginfus, ya, kemudian apalagi misalkan hacking, nah itu kan enggak, ya. Jadi hanya tindakan awal saja, ya, begitu. Beda ranahnya, lisensinya, dasar hukumnya sudah beda, ya. Jadi apabila Irfan nanti ditunjuk, ya, mengikuti pelatihan sertifikasi P3K, berarti menjadi seorang first aider di perusahaan tersebut, bukan sebagai tenaga medis atau paramedis, beda. Oke? Sampai di sini paham, Irfan? Mana Irfannya? Wah, Irfan ini nampaknya sinyalnya tidak stabil, ya. Menghilang yang bertanyanya ini. Oke, baik, nggak apa-apa, nanti join kembali Irfannya. Mungkin itu ya buat rekan-rekan adik-adik, ya, terkait dengan sedikit tidaknya pengenalan P3K, ya. Waktu menunjukkan 4 menit. Kita live saja dulu bersama, nanti join kembali. Bagi yang ingin ke kamar mandi, silahkan. Bagi yang ingin minum, silahkan, ya. Bagi yang ingin refleksi, barangkali tegang, capek, ya, duduk terus, silahkan. Sedikit tidaknya ada waktu 5 menit, ya. Kita off, nanti join kembali 5 menit, karena waktu hingga 11.20. Oke? Remaining meeting time sudah makin sempit, makin sedikit. Itu saja, ya. Ibu endkan dulu, nanti join kembali, ya. Terima kasih. Oke, kita mulai saja. Untuk closing, ya, beberapa menit, sekitar 17 menit kembali, ya. Untuk perkuliahan hari ini mungkin kita pengenalan saja, ya, terkait dengan materi ibu, ya. Jadi nanti selama 1 semester ibu ingatkan kembali, dimohon untuk mengikuti dengan baik, ya, dengan cukup baik, dengan seksama memperhatikan, ya, serta memahami apa yang disampaikan, ya, sehingga ada manfaat nantinya. Mungkin itu, ya, dari ibu. Apabila tidak ada pertanyaan, ya, ibu tidak finishkan dulu, ya, karena ibu belum kenal anak-anak ibu ini yang FS20 ini, ya. Jangan takut sama ibu, ya. Enjoying saja dengan ibu. Yang penting konsep ibu adalah jujur, ya. Anak-anak ibu itu selalu jujur, gitu. Seburu-burunya informasi yang ibu dapat, apabila anak ibu jujur itu, ibu lebih suka dan menghargai orang-orang seperti itu, gitu, ya. Apabila tidak bingung dengan karakter ibu, bisa ditanyakan oleh kakak-kakak tingkatnya, ya. Ibu Pipit itu seperti apa, ya. Jadi enjoying saja dengan ibu, tidak perlu tegang, ya, atau takut, ya, tidak perlu. Tapi ibu lebih mementingkan sikap kejujuran dari anak-anak ibu, ya. Kalau memang ada troubling silahkan ngomong, gitu, ya. Artinya komunikasi yang baik, ya, komunikatif yang baik dengan ibu maupun rekan-rekan dan orang-orang sekitar lainnya, seperti itu, ya. Untuk mendapatkan nilai dari ibu
sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yang sudah disampaikan itu sangat mudah sekali ya, bisa diikuti bersama. Oke. Nah, Ibu mau kenalan sebelum closing 15 menit untuk anak-anak Ibu yang join ini ya, ada 1 2 3 4 16 17 ada 18 anak. Total 33 mungkin trouble ya, kita tunggu saja. Diawali dengan di sini Ibu tertarik, semuanya menarik perhatian Ibu sih ya. Ini adalah anak-anak Ibu angkatan 20 ya. Kebetulan Ibu pun sebenarnya di kampus sebagai SPMI-nya Prodi Fire and Safety. Jadi kurang dan lebih anak-anak Ibu ya Ibu monitoring ya, seperti itu. Ibu mau kenalan dengan namanya cantik-cantik, bagus-bagus ini ya. Ada diawali dengan ini bagus ini. Kayaknya udah mulai siap-siap ini. Muhammad Nizar Firdaus. Asal daerah mana? Alumni Asik, Bu. Bentar, Bu, bentar. Ada suaranya nggak, Bu? Ada. Ada. Dari mana, Bu, Adik? Asal daerah dari mana? Tasik, Bu. Tasik. Malaya. Alumni SMA? SMA Negeri 1, Tasik. Tasik. Jauh sekali ya. Tasik. Di gunung Ya. rumahnya? Enggak, kota dong. Oh, kotanya. Iya. Oke dong. Terima Oke, kasih. Bu. Iya. Udah siap-siap Jumatan nampaknya ini ya. Iya, Bu. Tinggal di sarung. Siap. Bentar lagi ya, Dek. Ya. 13 menit. Ya, Bu. Oke, ada gayanya udah kayak Bapak HRD nih. Muhammad Ibnu. Ini udah kayak Bapak HRD nih. Dari tadi tegang nih. Bu, iya. Dari mana Ibnu Ade? Dari Sumedang, Bu. Sumedang. Dari Sumedang. Alumni SMA mana? SMK Pemuda. Pemuda. Oh, SMK Pemuda. Pemuda Sumedang berarti ya. Terima kasih Ibnu. Sama-sama, Ibu. Baik, ada Victor Rafael. Iya, Bu. Oke, dari mana asal daerah? Alumni SMA mana? Daerah Jatibarang, Bu. Jatibarang. Iya. Jatibarang berarti. SMA Seman 1 Seliek. Jauhnya orang Jatibarang sekolahnya di Selieg. Nggak apa-apa ya. Oke. Orang jauh ya, berarti orang Indramayu ya. Siap. Jauh banget ini Victor. Terima kasih Victor. Ada Ade Wangi Fadlihi. Dek Wangi. Ya, Bu. Asal daerah mana? Orang Dari Cirebon. Cirebon. Alumni Cirebon. Alumni SMA Duku Puntang. Oh, Puntang. Baik, terima kasih. Ada Demagista Ziva. Dari mana? Dari Cilegon. Cilegon, Banten. Alumni SMA Banten berarti ya. Iya, SMA 5 Cilegon. Oke. Terima kasih. Ada cowok berbaju merah. Kan gadis anak berkerudung merah ya. Cowok berbaju merah. Muhammad Harun Salafi. Dari mana, Dek? Dari Cirebon, Bu. Cilegon. Cirebon. Oh, Cirebon. Mohon maaf. Kuping Iya. Ibu terlalu dekat. Ya. Baik, terima kasih. Ada Sama Maftu Farhan. Cakep anak Ibu. Oke, Maftu asal daerah
Maftu. Iya, Bu. Dengar tak, Bu? Dengar. Asal dari Indramayu, Bu. Dari Probolinggo. Indramayu, Bu. Bukan Probolinggo. Oh, Indramayu jauh banget. Indramayunya di mana, Maftu? Perbatasan Subang Indramayu, Bu. PLTU Indramayu Supra. PLTU. Oh, kayaknya udah charter lulus dari sini jadi PLTU nampaknya nih. Udah charter nih kayaknya ya. Udah booking tempat kayaknya ini Maftu. Oke, baik. Terima kasih Maftu. Ada Nizar Firdaus. Sampun, Bu. Sampun. Nizar Firdaus. Niger udah Bu tadi Bu. Oh, udah ya? Tadi. Ya. Oke, mohon maaf. Karena fotonya berubah lagi. Jadi Ibu tidak mengingat ya. Ada Muhammad siapa nih? Sebentar, Muhammad siapa ya ini? Oh, Ibu tidak bisa nyebutkan namanya ini. Terpotong. Oke, baik. Raffi? Apa kabar Raffi? Asal daerah mana, Dek? Alhamdulillah Bu, baik. Asal Cirebon Bu. Cirebon, alhamdulillah. Oke. Ada siapa ini? Aldin Faru. Aldin, Iya, Bu. mana Aldin? Tidak terlihat. Oh, terlihat tampannya. Baik, Ade Aldin dari mana? Dari Banten, Bu. Dari Banten. Oh, sama ya. Cilegon Iya. dengan D Magista kalau nggak salah ya. Oke, terima kasih. Ada Ibu. Kofifa Febriani. Ya, Bu. Di mana ada Kofifa? Dari Karangampel. Karangampel, jauh banget ya. Iya, baik. Terima kasih. Ada siapa lagi ini? Banyak ini ya. Nanti Ibu cari satu-satu. Ini menakutkan ini logonya. Ahmad Dandi. Menarik perhatian Ibu ini. Hadir, Bu. Dari Balongan, Bu. Wajahnya mana? Serigala Ahmad Dandi ini. Nah, Gelap, Bu, ini nggak kameranya. apa-apa. Kelihatan manusia yang tampan gitu. Ahmad Dandi dari mana? Dari Balongan, Bu. Dari Balongan. Orang jauh juga. Alumni mana? SMA-nya? Ya. SMA NU Kaplongan, Karangampel. Kaplongan. Jurusan IPA IPS? IPA. Oke, sedikit tidaknya pernah belajar berarti ya. Terima kasih Ahmad Dandi. Kemudian Bu, sama-sama. ada Sami-sami. Ada siapa ini? Anggi Ramadan. Halo, Bu. Oke, apa kabar Anggi? Baik, Bu. Alhamdulillah. Asal daerah mana Anggi? Dari Majalengka, Bu. Terima kasih. Majalengka berarti PT apa tuh? Sarana Indo deket PT apa, Bu? Sarana Indo kalau nggak salah. Di Majalengka. PT Kaldu Sari Nabati, Bu. Nabati, Bu. PT Kaldu Sari Nabati. Dekatnya Ayo sama. sarung tuh. Kejo. Oh begitu. Siapa itu? Nggak tahu itu. Yang belakang ngomong. Oke, terima kasih Anggi. Iya, Bu. Ya, sama. Ada tadi udah disebut ya. Ini udah Stefani. Stefani, dari mana Ade? Iya, Bu. Termenung nampak. Saya dari Batam. Batam. Dari Batam, Bu. Masya Allah, Iya. deket banget ya Batam. Oke, selamat deket. berjumpa.
Selamat berjumpa ya. Semoga pandemi berlalu. Welcome to Indramayu Amin. nanti ya. Oke. Oke, Bu. Kasih Stefani. Ya, Bu. Makasih. Kami ada. Nah, ini gamer banget ini. Ada Septian Reza. Iya, Ade Bu. Septian. Dari mana Ade Septian? Dari Karawang, Bu. Karawang. Suka nge-game ya? Iya. Oke. Suka, Bu. Tapi jangan sampai tertinggal perkuliahan ya. Boleh Iya, siap, Bu. tanggung jawab harus ada. Oke, terima Oke. kasih Septian. Nah, ini gelap-gelapan nih. Siapa nih? Ihsanul Furqon. Iya, Bu. Seperti apa anak ibu? Nah, Iya, Bu. cakepnya kelihatan. Oke, asal daerah mana anakku? Dari Banten, Bu. Dari Banten. Dekat sama suku Baduy. Apa emang suku Baduy? Jauh. 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 Oke, baik. Terima kasih, Adek. Siapa lagi ya? Nah, ini dia. Juliani Sari. Apa kabar? Baik, Ibu. Oke. Asal daerah mana, Dek? Indramayu. Indramayu. Oh, Indramayunya di mana? Lelea. Lelea. Ya, oke. Terima kasih. Oke, tadi beberapa sudah disebutkan ya. Nampaknya dominan banyak dari Banten, Indramayu, Banten, Indramayu. Dari kelas sebelumnya pun sama. Banten, Indramayu. Cilegon, Indramayu. Banyaknya. Yang paling jauh daerah mana dari kawan-kawan kelas B ini? Adik-adik kelas B? Batam. Batam. Begitu ya. Bukan Indramayu yang jauh ya. Yang dekatnya Batam ya. Majalengka, Bu. Oke. Ini ada si adik Dinda Rizka. Mana? Dinda Rizka. Hadirah, Bu. Kayak apa Hadirah, anaknya? Bu. Cantik. Boleh lihat? Ya, cantik. Ih, malu, Abu, ah. Loh, kok malu? Grogi lihat Ibu, Bu. Jangan begitu dong. Ayo, Ayo Dinda, tunjukin. tunjukkan kecantikan, pesona kecantikanmu, adek. Ayo, ibu pengen lihat. Wah. Ibu mau bikin kesel aja, ah. Boleh? Di on cam kan, Dinda? Adek Dinda? Gak mau, Loh, Ibu sama Ibu. loh kok nggak mau? Kalau ada dosen aturannya bisa on cam. Loh kok nggak mau? Kayak lagi ngomong sama pacarnya Alpa aja ya? Alpa aja betul Bu, Dinda Bu. Di Alpa aja, Bu, Alpa. Di Alpa aja Bu. Jangan gitu, kasihan itu. Boleh dilihat Guru, Din. Dinda? Ya, Bu. Oh. Sabar. 1, 2, 3. Emang biasa bikin kesel tuh, Bu. Dinda dari mana, Dinda? Dari Karawang, Bu. Dari Karawang. Baik, terima kasih Dinda. Ini ibu menguji anak-anak ibu ya, artinya nanti belajar ya. Ibu tetap memaklumi adik-adik tercinta, anak-anakku tersayang ya. Jadi ketika berbicara dengan ibu bapak dosennya, jangan dianggap kawan ya. Nah, ada yang sensitif, karakter dosen itu, bapak ibu dosen itu beda-beda ya. Jadi nanti belajar lagi ya. Untuk saat ini masih ibu maklumi transisi dari SMA ya, nggak apa-apa ya. Jadi ibu mengejut ya, tadi terkejut, terkejut. Aduh, kok begini. Oke, sekilas pengenalannya terima kasih. Itu tidak bisa ibu panggil satu-satu ya, tapi sebagian sudah berkenalan ya. Semoga nanti bisa sembari berjalan seiring waktu bisa lebih dekat lagi mengenal dan memahami anak-anak ibu ya, khususnya Prodi Fire and Safety ya. Yang dari daerah jauh-jauh ataupun dekat-dekat, welcome to the Akamigas ya, kampus tercinta
di wilayah Indramayu khususnya ya. Semoga pandemi berlalu bisa bertatap muka dengan Ibu. Waktu sudah 11.20. Ibu cukupkan apabila ada ketidaknyamanan, salah kata dari Ibu ya ataupun hal-hal yang tidak berkenan di hati pada pertemuan satu ini, Ibu cukupkan. Sampai jumpa minggu depan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.